Ini adalah tikus dengan IQ 250. Dia bersandar di tempat tidur dengan lebar 66 inci. Dia ditutupi dengan selimut dan siap untuk tidur. Tiba-tiba, sebuah paku besar menembus dinding. Tikus tercengang, apa yang terjadi? Satu persatu dicolokkan. Tempat tidur langsung terbalik. Jerry berlari secepat yang dia bisa. Tetapi paku tidak berhenti mengejar. Ternyata seseorang sedang menggunakan mesin paku. Tiba-tiba sebuah paku menghalangi jalan Jerry. Dan 4 lainnya dicolokkan. Paku terakhir telah datang. Untungnya mesin itu kehabisan tenaga. Pria itu mengambil palu dan hendak memukulnya. Jerry pun memejamkan matanya. Alas, kemarilah dan bantu aku sedikit. Jerry lega telah lolos dari kehidupan. Kakak Alas, Mark, menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli bak mandi. Mereka akan siap naik ke atas. Jerry merasa bahwa jika dia tidak bisa melawan, hidup ini tidak akan menjadi tikus. Bersembunyi di balik botol. Mark diancam dengan kejutan. Jerry meluncur menuruni pagar tangga. Alas ngeri melihat tikus melambai padanya. Lepaskan dengan ringan. Saudaranya duduk di bak mandi. Mengikuti tangga ke danau glasial di luar. Saat mereka tenang, permukaan es retak, dan keduanya jatuh ke danau dan mandi dengan nyaman. Waktu ini benar-benar darurat. Mereka menggunakan banyak perangkap tikus. Pasti akan menangkapnya kali ini. Namun saat hendak membuka pintu, ternyata terkunci. Ketika mereka lihat ke bawah, sekarang itu tidak beruntung. Kedua bersaudara itu berada di sini malam ini. Di pagi hari tikus diam-diam menjulurkan kepalanya. Tikus itu berlari keluar di depan pengamatan mereka. Kenyamanan melalui ratusan perangkap tikus. Tikus itu menempel di tirai dan naik ke platform tinggi. Dengan kebijaksanaan dan keberanian, jebakan ini tidak menjadi masalah baginya. Sebuah lompatan ringan dan meraih tali lampu dan berayun ke sisi yang berlawanan. Kedua saudara itu tercengang. Gunakan bunga kecil untuk mencapai meja makanan. Melihat Cherry di depannya, dia melompat. Cherry itu bolak-balik beberapa kali. Saudaranya itu terjebak di sekujur tubuh mereka. Di kepala Jerry sudah memiliki sedikit makanan, dia segera ingin lari. Saudaranya gila. Keluarkan item terakhir. Perangkat hisap yang kuat. Digunakan untuk menyedot tikus. Tangan kecil tikus itu mencoba memegang tali, agar tidak tersedot. Tiba-tiba, mereka merasa seperti menghisap sesuatu. Pipa belakang mulai bocor. Ternyata dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga dia menyedot air selokan. Penyedot debu semakin tidak mampu menahan kekuatan besar. Tikus kecil itu terlihat seperti bukan apa-apa. Berlari keluar jendela untuk melihat permainan lucu. Sebuah suara ditembakkan dalam percikan. Saudaranya itu tertutup lumpur. Karena terlalu marah, mereka ke toko kucing misterius. Mintalah pemilik toko untuk menemukan kucing yang paling ganas. Begitu pemiliknya mendengar itu, baru-baru ini, kucing ini sangat agresif dan tidak ada yang berani mendekat. Bahkan setelah makan 66 gram racun dan masih belum mati. Mereka dibawa ke sebuah kotak misterius. Seekor kucing mutan yang sangat agresif terperangkap di dalamnya. Ia memiliki nama yang indah Godzilla. Dan pernah menggaruk 8 ekor anjing Tibetan Mastiff dengan tangan kosong sampai mereka mati. Dua bersaudara itu sangat penasaran dan ingin mendekat. Tetapi mereka dikejutkan oleh kekuatannya. Hanya pemilik yang menggunakan tongkat listrik yang dapat menaklukkannya. Dua bersaudara membawa pulang kotak itu. Begitu kotak itu diletakkan di bawah, kotak itu terus melompat. Lalu, 4 cakar keluar dari kotak. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Dua bersaudara itu mengira kali ini sudah berakhir. Godzilla telah mencapai lubang tikus. Jerry melihat kotak sebesar itu sangat penasaran. Naik untuk melihat. Kucing itu segera memecahkan kotak itu. Kekuatannya seperti harimau. Tikus itu dengan cepat melarikan diri. Godzilla mengejarnya. Semua perabotan rusak. Kemudian kembali ke piano untuk bertarung.
Babak pertama sama-sama berbakat. Malam hari, Jerry menggunakan perangkap tikus untuk membuat pola. Gunakan satu untuk memotong ekor kucing terlebih dahulu. Minta kucing untuk melangkah maju dan kemudian 4 langkah lagi. Godzilla mudah dikendalikan. Kemudian Jerry lari ke lift. Naik katrol dan mulai menggigit tali. Kucing itu baru saja masuk. Talinya baru saja putus. Dengan keras, Godzilla menelan kebenciannya dan pergi ke surga. Dua bersaudaranya mengundang para ahli lagi. Dia menempatkan peralatan dan mulai menyelidiki. 3 kotoran tikus ditemukan di lantai. Mengambil napas. Dia menebak itu laki-laki, panjangnya sekitar 12 cm. Memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Dia langsung tahu itu sedikit nutrisi. Tikus berada di samping benar-benar terpana. Dia mulai memasukkan mesin pegas ke dalam lubang. Namun bayangan itu tiba-tiba menghilang. Saat memperbaiki mesin, dia melihat mobilnya. Ternyata Jerry memiliki kabel di dalam mobil. Saklar mulai berjalan. Tali yang menarik ahli di sekitar rumah. Dia diseret menuruni tangga. Akhirnya dibawa ke mobil. Jerry mengetahui seorang ahli juga sulit. Sebelum berangkat harus meninggalkan snack. Ketika dua bersaudara itu kembali, mereka terkejut. Para ahli mengatakan itu bukan tikus tapi iblis. Kembali dengan keadaan berantakan. Ada juga burger yang bergerak. Mark mengambil roti dan alat gunakan panci dan mulai mengocok. Sendok terbang dan seluruh harga mulai turun. Keduanya mulai mengejar lagi dengan wajah bedak. Mark mengikuti tikus ke perapian. Tapi tubuh terlalu besar untuk pemanas. Dan tikus membuka katup gas. Alats memegang senter untuk meneranginya. Tetapi menemukan bahwa baterainya hilang. Jerry dengan sangat antusias mengirimkan sekotak korek api. Alats baru saja menyalakan korek api. Tubuhnya dihancurkan ke dalam lemari. Mark terlempar dan kemudian ditembak langsung ke langit. Akhirnya terjun ke danau dan kembali ke bak mandi. Waktu kembali. Dia bahkan menunjukkan alat bagaimana dia terbang. Alats dengan marah mengambil jeruk itu dan ingin memukul mata Mark. Mark beruntung bisa menghindarinya, tapi jeruk itu membuat Jerry pingsan. Semua 4 kakinya terbalik. Ketika Alats ingin memukulnya sampai mati. Mereka menemukan tikus itu sangat menyedihkan sehingga saya masih tidak tahan. Dua bersaudara itu mengemasnya. Ingin mengirimnya. Tetapi pesanannya terlalu berat. Staf menemukan berat yang salah dan mengembalikan barang tersebut. Pelelangan berjalan sesuai jadwal. Harga telah kembali tinggi. Pada saat ini, dua bersaudara itu melihat seekor tikus lagi. Mereka ambil langsung pipa air besar dan masukkan ke dalam lubang. Kemudian kembali ke ruang kejadian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamar tikus itu langsung tersapu banjir. Tawarannya naik menjadi lebih tinggi. Tepat saat dia akan memukul palu untuk ketiga kalinya. Banjir membuat semua orang keluar dari pintu. Mark juga menjelaskan bahwa ini dilakukan untuk menunjukkan kekokohan rumah. Begitu dia mengatakan itu, tidak ada yang menjawab, rumah itu runtuh. Kali ini benar-benar berakhir. Dua bersaudara datang ke pabrik dengan putus asa. Rumah tikus itu hilang juga. Ikuti saja mereka di bawah mobil. Di pabrik, tikus memasukkan sepotong keju ke dalam mesin. Buat keju yang aneh. Cicipi di mulut Anda. Bukankah itu keju? Pabrik Wall kemudian menjadi pabrik keju. Memproduksi keju dengan rasa yang berbeda. Bisnis dua bersaudara itu berkembang pesat. Dan Jerry menjadi pengulas. Film sudah berakhir. Jika Anda ingin menonton lebih banyak film